And she cried over nothing. So there was nothing I could do to stop her from cutting her beautiful blue hair off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempelajari tentang sejarah yang ada di Blora. Perkenalkan, nama saya Maisla Rifalita dari absen 23. Saya Mensa Asati Perdewa dari absen 10. Saya Rara Desa Pangsingir absen 29. Ya, Ufarhen Al-Rifat absen 5. Kemarin itu tahun 2022 itu ada dari Kapolsek Gubernur Sulistyowati Sirkawi dan Januari. Ini dari segi pertama, ini dia merangkum kegiatan sedekah bumi terhadap ibadah. Jadi mulai awal kegiatan sampai nanti selesainya di mana itu terangkum di sini semua, Mbak. Jadi kegiatan selama selama seminggu lah, sampai juta itu. Dan kedua ini kami fokusnya kanus dan juga Mbak. Tapi intinya semuanya itu tertulis di sini, Mbak. Termasuk tamu pengunjung yang hadir ke sini dari berbagai penjuru daerah itu biasanya selama sini untuk sementara sedekah bumi. Itu macam-macam Mbak. Sudah benar. Belakang desa, data desa ada, letak desa, terus ini kehidupan desa budaya masyarakat, ini zaman sendiri, saya sendiri, langsung sendiri lagi, sekarang jelas itu apa, nanti ambil dari sini nggak pernah dibeli. Cuma kalau di foto sama foto baik kalau juga lah, takutnya kalau progresif. Ya, kayak gitu. Ya. Gimana ini mulai dari dasar sedekah bumi. Lu gini enggak? Kira mulai tampil nih. 2003 belum ada. Iya gini loh Bang. Sebelumnya belum ada tubuh. Ini cara buat tubuh ini sesuai cerita asal usul. Jadi ini kalau bikin tahun baru ada 2022 tetap sesuai cerita adat zaman dulu asal usul. Makanya nanti kalau saya cerita dulu takut salah. Ya kalau tidak ada panduan ya begini. Dan misalnya zaman wawancara saya tanya loh. Dan sama wawancara siapa Banjarjang? Nah ini siapa Banjarjang ini kita nggak bisa jabatnya enggak. Tuh Banjarjang itu ya Umai itu ya. Lu bisa siapa lu Banjarjang itu kan Banjarjang yang baik itu kan Banjarjang itu kayak sakit semua ya suara semua. Nah, mengapa beliau tidak penting dan disegani oleh warga masyarakat maupun warga sekitar? Karena beliau itu dianggap sebagai punya aroma wali ya. Oh, nyatanya tamu yang di sini itu buatan tamu sembarangan Mbak. Tamu dari pondok pesantren kita ada, tamu pejabat kita ada, dari berbagai kalangan mungkin. Faktor apa yang melatar belakangi pekerjaan makam Banjar? Kadang-kadang kita nggak tahu. Tamunya ada sini itu di sini ada makam yang jadi ini dan suara berita. Latar belakang ini ada nanti ada sini ada ini. Keempat, peristiwa apa saja dapat terjadi di makam. Peristiwa yaitu untuk bulan itu ada peristiwa Jumatonan, lapangan itu Jumaton itu pengunjung ziarah sini juga ada. Di sini ada. Tradisi apa saja yang biasa dilakukan di makam ziarah? Ziarah itu setiap hari ya Mbak. Ziarah itu setiap hari selain lagi waktu. Itu setiap hari. Kalau lagi waktu Lagi waktu itu pasaran Jawa
itu enggak intinya diperbolehkan enggak boleh masuk makom area makom dalam pelayanan Apa kedua itu memang nggak bisa Joteng. ada tantangan. Apakah ada peninggalan sejarah di makam? Untuk peninggalan sejarah itu enggak ada, Mas. Dulu katanya ada. Itu bentuknya itu lampu ya, Pak. Mereka sejarah ini sejarah benda apa sejarah kita? Peninggalan benda peninggalan. Nah, ada benda itu memang wayang. Wayang kucing. Di sini ada, Pak. Di sini ada wayang kecil ada nanti. Ini semua ada di sini, Pak. Ada. Nah, sudah ya. Apakah Mbah Jajang mempunyai keturunan? Nek cerita tutur itu enggak punya, karena enggak menikah. Itu cerita tutur ya. Kita enggak tahu bener enggak, kita enggak tahu, sama enggak tahu. Ya, Semua cerita cerita tutur dari turun temurun dari enggak mempunyai istri. katanya enggak kan. Jadi di sana makam itu Di sini juga ada. ada kakak, jadi itu ada kakak lah. Ke 8. Mengapa tempat ini dikenal sebagai tempat yang suci? Nah, suci enggak? Kita enggak tahu Pak ya. Intinya pokoknya makam lah. Makam itu ya pesarian, pesarian. Ngomong ini ngarani pesarian makam Jati Kusuma Suara kan. Nah, suci enggak kita enggak tahu. Intinya makam lah pokoknya. Apa pengalaman Mbak Ngasih saat mengurus tempat ini? Pengalaman spiritual Mbak Ngasih dengan satu tempat ini. Pengalaman spiritual Mbak Ngasih ini, Mbak Ngasih kan sembunyi Pak Lurah juga plus juru kunci. Di sini, Mbak, memang semua yang sudah teragung itu ada semua. Apakah Mbak Jajang termasuk tokoh bersejarah yang dimakamkan di sini? Apakah Jajang termasuk tokoh bersejarah yang dimakamkan di sini? Ya, dimakamkan di sini, Mbak. Itu makam situ yang kelihatan itu ada 3. Makam Jati Kusuma Suara dan makam Mbah Putri Nubuh, Mbak. Ya. Nah, hari nggak Nah, sebenarnya, Mbak, untuk pemimpin ada. Tapi ciri aku pun sudah ya ada cuma Jati Kusuma, dan Mbak Putri. Bagaimana masyarakat di sekitar menghormati adanya makam Jajang? Menghormati itu dengan cara kita setiap tahun langganan itu, Mbak. Kita setiap tahun itu Sedekah. cara belum langganan yo. Mungkin apa? Gas desa. Kota ya, kota kan gas desa. Nah, zaman dulu ya. Jadi sebelum ada sejarah bumi dan desa itu mana? Nah, makanya apa lah? Mana itu pada sini itu bawa hasil bumi, betul kumpul, apa itu bawa sana ke makam. Itu dibuat Saja tape, kejadian, nasi, bumbu, batunya raja. Nah, ya busuk ya. Jadi wayang makanan nanti di sini, ya. Kalau orang mana, kalau makanan, saya nggak mau bilang dari satu penjuru, segala penjuru, penjuretan itu lakukan. Pak ini dengan Pak Arif itu sering ke sini ya. Ziarah adalah nomor 12. Apakah ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melestarikan makam ini? Ada. Pak Arif sering minta bantuan Pak Arif untuk bangun itu pemegaran Sampai pengembangan, buat gedung, buat kota itu ada telepon, dan sebagainya. ini ada perhatian dari pemerintah ya. Itu nih. Nomor 13. Bagaimana cara peneliti mengumpulkan informasi mengenai makam Jajang? Nah, untuk peneliti itu ya dari warga sekitar, dari Pak Zulkifli utamanya. Peneliti. Nah, insya Allah ada peneliti masuk ke sini datang kan untuk soal Karena ujung-ujungnya memang tradisi Pak Zulkifli Pak Lurah. itu sudah tradisi karena sudah termasuk juru kunci dengan Poin 4 Pak Lurah Sopo ayo tetap otomatis Pak, otomatis. ini Sopo tetap orbit. Jadi tidak bisa dilakukan dengan Itu bisa lepas ini. kecuali kalau ada Mbak Mukti. Kalau Mbak Mukti itu ada bisa hadir Pak Lurah. Abang nggak ada Mbak Mukti. Itu poin 14. Kapan benar meninggal? Untuk meninggalnya kita nggak bisa dihitung. Ya jelas itu tahunnya. Makanya gini, salah satu aku ya, soalnya gini ya.
untuk meninggal itu kan karena di sini kan nggak ada sejarah yang pasti. Buku, jadi buku sejarah Nggak cerita. yang menceritakan Ini orang ya. cerita orang tanya. Jadi yang di kali ini ya sebenarnya sudah tradisi. Jadi tamu, Mbak. Jadi tamu yang hadir negara itu misalnya kok bawa sapi ini sendiri, itu dia punya nada. Nah, dari misalnya kok misalnya mana ada sakit sembuh, Tambahannya ini loh. komentar itu Anak bisa komentar atau mau lah. politik pengen jadi mungkin presiden, sudah bupati dan mungkin pak Ketua. banyak permintaan kayak gini. Nanti dari sukses misalnya itu sumuran gitu. Tergantung niat orang ya. Ya, yang kasih opsi milih kambing, sapi, tanggal banyak jangan macam-macam enggak? Itu ada tadi. Nomor 12. Bagaimana perkembangan arsitektur dan desain makam janda dari waktu ke waktu untuk arsitek dan desain itu udah ditata sama Pak Lurah. Nanti Pak Lurah punya target. Misalnya tahun ini pengen bangun ini Pak Lurah langsung enggak langsung. Dan nanti kalau memang mana potensi lah, Iya, foto-foto belum saya bangunnya, tapi di Google ada Mbak. Kalau cari Google, Iya. makam biasanya banyak. Nanti sama untuk referensi lah Mbak. Ada. ya Nomor 16, bagaimana makam janjang berkontribusi terhadap pariwisata? Untuk pariwisata itu kita kontribusi di bidang religi, Mbak, wisata religi. Itu banyak religi. Ada macam-macam lah. Misalnya itu suatu sini itu nih, dalam rangka tani, bisa ya yang bermacam-macam Mbak. Karena begini, ada orang yang kesulitan mungkin mau cita-cita misalnya gitu. Karena kalau orang Sunda kan hadir di sini berdoa. Nah kalau sudah berhasil sesuai cita-cita, itu mungkin ada yang bayar kambing, bawa sapi, bayar ayam. Di sini kan semua itu mereka punya apa yang membedakan makam janjang dengan makam yang lain? Untuk makam janjang itu makam janjang itu kan tingginya leluhur, juga termasuk. Jadi khusus Mbak, untuk perbedaan dengan makam umum. dan makam umum di sebelah jalan tadi, jalan itu makam umum. Oh cilik-cilik kan satu tangan enggak. Dan itu kan khusus leluhur atau waktu. Itu perbedaannya di situ. Sebelum makam umum itu sudah ada, mungkin sendiri. Makanya kalau termasuk orang baru loh Mas. Jadi deteksi sejarah itu juga belum ada, ini kan baru. Tapi dasarnya ya sama itu. Iya. Jadi cerita ini zaman dulu. Si Adi orang menggandang itu sebenarnya sepakat itu ini. Boleh tunggalnya sumber tidak ada dari Pak Dosen. Kita ini ditolong bahkan ahli sejarah yang dari Jogja. Ini aktif dari Perbakar. Di sini itu sebelum panganan itu sudah sini jauh-jauh hari kurang 2 bulan. Ini sini setelah sangat kurang 2 minggu dia sini lagi untuk meneliti sudah dibawa mulai dari rapat kepanitiaan sampai kegiatan sampai hasil selesai. Makanya itu ada sunung. Makanya kalau saya cerita, kalau nggak sesuai itulah saya marah. Makanya sebenarnya kalau bikin cerita di sini, ini di sini. Itu pun saya juga mengikuti orang dulu, Pak. Bukan saya pribadi. Saya pribadi, mulai tahun kita. Dan masalah tahun di sini saya tidak mau. Entah itu tahun berapa, entah tahun habis, entah tahun puasa juga nggak tahu. Ceritanya jadi ada semua. Ini modal cerita. Bukan karena modal buku nggak ada. Hasilnya bukunya nggak ada. jadi cerita real pelaksana ya pelaku. Jadi pelaku tamu peziarah yang hadir ke janjang, dia kan berbagai macam latar belakang. Jadi dikumpulkan di kampung jadilah buku ini. Jadi Bang, apakah ada cerita menarik juga dari makam janjang?
Kita menariknya kan? Kita menariknya gini, Pak. Nah, Kejadian itu sudah pada sedang ya. Nah, mulai abjad kok kan? mau piye nih? Aku apa jawab lah. Jam. Nah, itu Mbak. Cerita itu semua menarik. Tapi ada yang lebih menarik. Katanya begini, Cerita. suatu untuk orang itu ada sumpah. Nah, betul. Terakhir sini kenal pakai untuk sumpah nggak? Sumpah. Betul. Sumpah ini. Itu cerita yang menarik itu sumpah. Seandainya apa cukup barang kata aku nih itu di luar sini seandainya di rumah atau kemana katakan orangnya mengatakan ingin mudik terus saya sumpah bareng. Nah, di sini banyak Mbak saya nanggapi orang itu sudah kebelungan. Misalnya itu loh, Pak. Misalnya sampean kehilangan HP, nuduk Mbak E. Ya. Mbak kan nggak nguri. Mbak terus, Mbak kan harus cuma janjang. Nanti nih minta pengasal di sini lah. Nanti nih sampean sumpah tenang. Itu cerita ini kembali ke cerita lagi ya. Dulu tahun berapa pernah kejadian sumpah di situ langsung kejadian di situ langsung ukurannya langsung semakut gitu. Mulai langsung yang salah langsung kelihatan lah kan. Sing kemarin Mbak ada ini Banyak sering Pak. Kan ya. Jadi masih Itu malapi. saya- Besok hari malapi. Betul. nggak boleh ke sana di rumah saya. Minta air saya kasih air ditaruh ke rumah. Mulai geser dengan rumah tangga. Karena tinggal kaitan dengan uang duit. Itu kan hilang loh. Sing didarani nyolong dan jikuli sing tujuannya sing itu. Sing gak terima itu selalu. Betul. Nah, akhirnya sampai sini butuh kebenaran. Tapi saya juga tidak bisa membenarkan. Saya kasih air juga pulang. Nanti diminum beritahu semua. Akhirnya yang salah itu sing orangnya si lanang lah kasarannya. Di Jawa ya, si lanang. Akhirnya yang mengambil itu anaknya. Nah, terus bapak ini mau sing lanang itu mau subuhi mbak kayak tuh. Akhirnya juga ngapur lagi di sini. Aku tuh dicoba bersama karo baju langsung sholat karo ukluk Mbak. Karena apa? Karena saking terima kasih ketemu dalam. Lah bapak itu podoe Mbak, karena sing keso turu. Mergo dalan itu jenis itu ibu gak jipuk duwe. Sing jipuk duwe jebule anake. Itulah kanggo membuktikan. Dan mulai sepanjang rumah ya gak terwujud. Saya sudah nangani 20 tahun. Tapi kalau mau ke sana, saya nggak mau. Karena apa? Nanti kalau kejadian di sana sampai terjadi mungkin ginjal, mungkin selalu ke sana kan kena sanksi. Akhirnya tak mediasi di rumah saya. Itu juga tebus semua kan? Tebus. Seterusnya kalau sadari Mbak ini saya contoh mawon ya, contoh sekat contoh. Mbak ini sing jipuk barang jenengan saya. Kan sini juga berani, sana nggak kena. Jadi di rumah saya, akhirnya yang mengambil uang itu bukan Mbak akhirnya orang lain. Nah orang lain itu cerita kalau kemana bu, kayak kesurupan itu. Nah seperti itu. Aku nggak pikir. Nah, akhirnya suatu bulan akhirnya tidak akhir. Lah, akhirnya kesini lagi sampai 2 kali. Akhirnya yang ini tidak terima. Nah, kalau tidak terima, berarti nggak bisa putus. Akhirnya saya kasih penjelasan. Kalau mungkin yang tidak terima ini bisa kembali. Soalnya apa? Sudah nggak terima. Padahal dengan saya pun menyadari, nah aku salah gitu ya Pak. Nah ini akhirnya semua sadar. Sampai sekarang akhirnya, jadi dulur lah Pak. Nggak jadi nggak jadi satu-satu. Nah, saya tahu janji di sini Pak. Siapa yang nggak terima, risikonya langsung. Nah yang dituduh itu kan berarti nggak habis. Nggak terima tuh.
Nah, tandang 10 ya sudah nafsu. Akhirnya ngaku. Sampai sekarang kita ke pasar, ke pagi kita satu hati. Ayo, itu mbak, begitu cerita gua itu mau. Untuk yang lain aku lalu. Betul contoh. Betul mbak. Yang orang bule kan kesini kaku. Itu poso-poso. Langsung secara itu mutlak. Setelah tutup, itu langsung anaknya mengambil uang sebesar 8 juta. Bapaknya akhirnya ada reaksi bagaimana, terus paginya di sini. Saya lagi pagi di sini. Besok pagi di sini lagi. Secara total gitu. Saya pernah saya alami dan nah aku gawe-gawe kayak seperti kawin. Betul apalagi. Ada enggak ya? Ngomong semua. Apa tantangan yang pernah dialami saat melestarikan makam Janjang? Tantangannya kayak masalah anggaran, Pak ya? Apa? Tantangannya untuk melestarikan masalah anggaran. Tantangannya macam kesulitannya lah. Halo, kayak gitu Pak. Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNG DIY. Balai Pelestarian. Ini pun juga sumbernya dari para masyarakat sini. Ini nggak ada banyak sebenarnya nanti Ini setelah mau kegiatan itu sudah kesini Pak. Mau kegiatan kurang bulan itu sudah menelusuri cerita. Cerita itu. Cerita itu memang ya sejak cerita cakap. Nanti saya mengasang dulu. ini banyak tingkahnya ya. Kita balik dunia. Macam-macam pemain Menurut pulau kita secara umum. ini pengajian. Orang dari Kalimantan aja. Memang ini kita saya bingung. Siapa mengenal ini ya? Namanya mana nih? Kamu juga ya. Dan apa dampak memperbaiki terhadap kita dan kita? Dampak ini dampak Perekonomian meningkat. ini kita beritahu meningkat. Oh, warga sekitar ini ada warung, mungkin jualan kembang, atau setiap ya kan Pak Tunggal itu. Benar dampak. Iya, di dampak adanya makan mulai kan banyak kan Pak. Malah ini. Itu memang nek tak pikir secara umum tapi memang lah. Udah Ada Pak Tunggal, maka positif atau negatif? maksudnya Makanya gambar itu baru. foto bang, makna itu nanti ada sekat, kemungkinan, ada sego, ada Nanti mbak dirangkum. Lumayan. Nah, sini ada kopi, kopi, jangan itu kopi ada tuh. Kopi ada. Mana? Di sini gini mbak, makanan itu kan mempertandakan satu, kalau memang kekurangan nasi itu pasti beras mahal. Kalau kekurangan daun saji biasanya tembakau mahal. Kalau kekurangan air biasanya kemarau mahal. Itu cerita dulu mbak, buat dari saya pribadi loh. Dan juga mungkin di sini ada. Sekian dari kelompok 6, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.